bisa kedengaran.欢迎大家参加今天的回答问题节目. Ya, selamat datang di program menjawab hari ini. 大家今天下午都在哪儿呢？ teman-teman pada sore hari ini pada di mana? 大家可以在评论区和我交流 ya. Teman-teman boleh berinteraksi di kolom chat bersama saya sambil saya share dulu ya, seperti biasa. Oke, 好. 出现了是吧? Sudah muncul ya. Baik, kita lihat ya pertanyaan sore hari ini. Terus chattingan teman-teman pada sore hari ini ya. Oke. Hari ini yang sudah hadir ada siapa ya? Coba saya lihat ya. Ada Ibu Shi Suqiu, 老师好，你好 Ibu. Terus ada Ibu Lia ya. Ibu Lia sudah ada pertanyaan sambil saya bacain ya teman-teman ya. Terus ada Christine, ya, Ibu Christine ya, 你好, jelas ya. Oke, baik. Bu Lia, 下午好老师 mau tanya beberapa perbedaan. Oke, boleh. 经验 sama 经历. Oke, ini waktu di kelas sih sudah dibahas. Bu Lia ikut kelas Jumat gak ya? Jadi kebetulan Jumat itu ada bahannya kita tentang eh, kosakata 经历 sama 经验. Kalau sekilas, sebentar ya, saya kasih pinyin dulu. 经历 sama 经验. Sekilas itu mirip, tapi sebenarnya enggak ya. 经历 ini kita bilang lebih ke cerita yang dialami. Jadi konsepnya cerita. Kita mau eh, ceritakan pengalaman yang kita alami. Nah, cerita pengalaman yang dialami. Cerita pengalaman yang dialami. Pengalaman. Nah, tapi kalau 经验 ini pengalaman. Kalau saya boleh tambahkan itu seperti jam terbang. Nah, mungkin lebih ke contoh kalimat aja ya. Misalnya contoh, hmm, oke. Misalnya kita udah lama nggak ketemu satu teman, terus dia berubah gitu ya. Dulu mungkin em, contoh masih orangnya santai banget gitu ya, nggak kepikiran masih ngapain segala macem. Nah, tapi begitu kita setelah 5 tahun eh, nggak ketemu dia, kita ketemu dia lagi, kok orangnya beda ya, lebih dewasa, terus ya pokoknya teman-teman merasakan perbedaan ya. Jadi ini apa ilustrasi ceritanya, maksudnya teman-teman merasa, eh apa ya yang telah dia alami sehingga mengubah dia gitu ya. Mungkin dulu tuh orangnya santai, nggak pernah kepikiran apa masa depan 10 tahun ke depan segala macam. Nah, tapi begitu kita ketemu kali ini setelah 5 tahun nggak ketemu, contoh dia kok berbeda ya ngomongnya gitu ya. Mungkin teman-teman merasa, nah seperti itu. Nah, kalau gitu di bahasa Mandarin misalnya kita mau bilang, kok dia berbeda ya? 他变了 gitu ya. 他经历了什么？他经历了什么 apa yang telah dia alami. Ah, nah, kalau misalnya ditranslate kan seolah-olah kayak apa semacam pengalaman, bukan cerita pengalaman yang dia alami gitu ya. Dan di sini dia lebih bisa sebagai verb, bisa sebagai noun. Nah, kalau 经验 rata-rata sebagai noun.
rata-rata ya. Jadi kalau di sini mungkin akan lebih membantu teman-teman juga gitu. Oh, berarti ini dia lebih sebagai kata kerja. Ya, 他经历了什么? Oke, tapi 老师 bisa nggak dia jadi noun? Bisa. Ini kan di sini dia sebagai verb ya, kata kerja ya teman-teman ya, mengalami gitu ya. Apa yang telah dia alami gitu ya. 他经历了什么? 为什么他变了呢? Kenapa dia berubah gitu ya? Mungkin dia mengalami sesuatu hal, akhirnya dia tercerahkan atau gimana, atau memang ada tuntutan sehingga dia akhirnya jadi dewasa ya kita nggak pernah tahu. Misal contoh gitu ya. Nah, kalau misalnya ini A dan B ya, karena kita tetap bahas tentang cingli. Nah, cingli bisa nggak sebagai kata benda? Bisa. Misalnya contoh, 我第一次去中国，我才知道中国人很喜欢喝热水。然后我去了长城，我才知道长城很大呀。这是我第一次去中国的经历。Nah, misalnya saya cerita sama teman-teman, contoh ya, saya pertama kali ke China, terus saya baru tahu orang China itu senangnya minum air panas atau air hangat. Terus saya ke tembok Cina, dan saya baru tahu tembok Cina-nya gede banget ya. Saya sengaja pakai bahasa Mandarin yang sederhana. Nah, begitu orang itu cerita, baru dia kayak kasih kalimat terakhir gitu ya bahwa 这是我去中国的经历. Ini adalah, nah kalau ditranslate di bahasa Indonesia kita bilang apa? Pengalaman, bener nggak? Iya, tapi pengalaman di sini bukan jam terbang. Kalau jam terbang itu adalah sesuatu skill. Misalnya orangnya ngajar udah 10 tahun, oh jam terbangnya bagus. Ya, di bidang tertentu kalau udah puluhan tahun ya kan bener gak termasuk dokter spesialis kenapa teman-teman ngantri karena pengalamannya jam terbangnya ya kalau saya bilang sih pakai patokan ini jam terbang. Nah kalau tadi itu kan cerita kan saya ke China terus saya baru tahu ini baru tahu itu maka teman-teman bilang misalnya gini ya kalimat terakhir yang saya tulis ya 这是我去中国的经历. Pininnya nggak cukup lagi. Sebentar ya, saya pikirin caranya. Pinnya saya taruh atas ya. 这是我去中国的经历. Ini adalah pengalaman saya. Nih, kalau ditranslate ke bahasa Indonesia, kita tetap bilang pengalaman. Tapi maksud saya, teman-teman perlu paham pengalaman ini adalah cerita. Cerita bagaimana proses dia di China. Termasuk orang-orang yang misalnya sekolah ke China, terus dia cerita sama kita, oh iya dulu kita sekolah di China itu disiplin banget, bla bla bla. Misal contoh ya, begitu selesai dia bilang, 这是我去中国的经历. 这是我在中国留学的经历, misalnya ya. Ini adalah pengalaman ketika saya belajar atau sekolah di China ya. Jadi dari dua kalimat ini saya rasa teman-teman paham ya. Memang di bahasa Indonesia kita bilang pengalaman ya, tapi teman-teman perlu paham pengalamannya konteksnya seperti apa. Kalau saya bilang kata kuncinya yang saya garisin cerita. Jadi kalau orang ini bercerita prosesnya dia, yang mau ditekankan proses yang dia lalui, cerita-cerita yang dia lalui pakai jingli gitu ya. Nah, terus kita akan lihat lagi contoh yang kedua, Jingyan. Jingyan pertama tadi jam terbang. Contoh gini ya, kita bilang nomor dua deh ya. Tadi kan nomor satu. Nah, misalnya contoh ta, contoh guru ya, atau bidang apapun sih sebenarnya ya kalau jam terbangnya tinggi. Ta, oh, oke, jadi dokter aja deh gitu ya. Jadi ta tang le, misalnya 10年的医生, 医生, oke cukup ya. Ta tang, masih ingat gak apa artinya tang teman-teman? 10年的医生. Menjadi ya, menjadi menjadi ini profesi ya, 当了 menjadi dokter, menjadi guru gitu ya. Misalnya saya bilang, 他当了10年, 10 tahun ya, 医生 dokter, dia telah menjadi dokter 10 tahun. 他很
有经经验，他很有经验, titik. Dia sangat berpengalaman. Jam terbangnya pasti tinggi ya, 10 tahun ya. 他很有经验. Itu sih perbedaan 经历 dan 经验. Gitu. Apakah cukup jelas? Jadi intinya teman-teman analisa dulu. Maksud saya bercerita ini cerita pengalaman atau jam terbang. Oke, baik. Kemudian kita lanjut ya, pertanyaan Ibu Lia yang kedua. Tadi pertanyaan tentang Jingli dan Jingyan, bedanya apa? Oke ya, terus kita lanjut. Ya, Sisi Ibu Lin. Ya, Tang menjadi, betul ya. Mm, udah hebat, udah bagus. Berarti ya, udah tahu. Oke, kita lanjut lagi perbedaan Sai sama Teng. Oh, oke. Em, 在意 itu peduli. Kalau teng bisa dua arti. Kalau ini di konteksnya kamu, 没有人疼我, teng di sini berarti sayang. Teng juga bisa artinya sakit. Ya, makanya saya bilang dua konteks. Nah, kalau karena kamu ada kasih contoh, ini jelas. 没有人疼我 berarti di sini tidak ada orang yang menyayangi saya. Sayang, menyayangi. Ya, oke, saya tulis dulu. Ini berarti sudah. Nah, apa pertanyaan kedua tentang 在意. 在意 ini peduli. eh, dari kosakatanya sudah beda sih. Tergantung teman-teman mau ngomong peduli atau menyayangi. Ya, jadi ini dua konteks yang berbeda ya. Ya, maksud saya di kosakata bahasa Indonesianya juga beda. Ya kan ya, peduli belum tentu eh apa namanya sebentar ya. Sayang itu konteksnya lebih kecil. Peduli itu lebih gede kan, lebih universal, ya kan ya? Peduli sama sesama gitu ya. Gitu. Kalau sayang kan konteksnya kadang-kadang lebih kecil dalam arti misalnya contoh hubungan keluarga, ya kan ya. Kalau peduli kita boleh peduli sama semua manusia kan gitu ya, termasuk sesama kalau kita bilang ya. Jadi 在意 itu peduli. Terus yang kedua, 疼 di sini karena dikasih frase, jadi saya artiinnya hurufnya sama ya teman-teman ya, teng. Jadi bisa artinya sayang, menyayangi ya. Ini kata kerja, menyayangi. Terus yang kedua dia sebagai sakit, henteng. Kalau di situ berarti bukan, jadi gini, misal dia pegang tangannya terus bilang, oh henteng. Nah kalau gitu berarti sakit, bukan menyayangi ya. Oke ya. Nah terus peduli, 在意. Selain itu saya keinget satu lagi itu tadi udah kepikiran di ini mau kasih tahu teman-teman Cai. Oh oke. Satu peduli, satu lagi itu em, ambil berat. Sorry teman-teman, ini apakah bahasa Indonesia? Ambil berat itu maksudnya menitik beratkan gitu. Ya, nanti saya kasih contoh kalimat ya. Saya nggak tahu ambil, bukan beneran ambil berat, maksudnya sangat memfokus apa kita bilang, nah ini, sorry ya, takutnya ini bukan bahasa Indonesia. Ambil berat ya. Oke, saya kasih contoh kalimat ya. Saya lanjut dulu. Ini sudah, kalau sudah saya mau next. Udah ya, oke. Nah, tadi 在意, pertama peduli, misalnya standar ya, kayak tadi contoh dari Ibu Lia, 没有人在意我. Berarti tidak ada orang peduli sama saya, gitu ya. Nah, di sini mereka kebetulan sinonim, Bu, konteksnya. Tapi mereka bukan sinonim, bukan kata yang sinonim maksud saya. Kebetulan konteksnya sinonim. 没有人在意我. Saya ambil kalimatnya aja ya biar cepat. Tidak ada orang yang peduli saya. Berarti anggapannya gitu ya. Ini persepsi. Tidak ada orang yang sayang saya. Oke, di sini dia sinonim, tapi tidak mewakili si 在意 sama 疼 itu sinonim. Tidak di semua konteks gitu ya, bukan sinonim di semua konteks. Nah, 在意 yang kedua yang ambil berat itu
Saya mau kasih contoh kalimat ke teman-teman. Contoh gini loh. Hmm, contoh, oke. Em, Teman-teman misalnya lagi kerja di kantor. Nah, misalnya contoh harusnya teman-teman ini punya tugas absenin semua orang kantor. Saya ngomong yang simpel ya. Teman-teman punya satu tugas absenin orang-orang kantor. Tapi hari ini ada teman kantor yang lain yang ambil alih tugas ini. Jadi dia tiba-tiba tanpa izin, dia ambil alih tugasnya yang biasa teman-teman lakukan. Terus begitu dia sudah ambil alih, dia akan tanya, nih, 不会在意吧? Gitu ya. Itu juga bukan pertanyaan sih ya, lebih ke nih, 不会在意. Di sini bukan peduli ya teman-teman ya, lebih ke kamu nggak, oh tidak keberatan ya, oke. Bahasa Indonesia saya akhirnya keluar. 不会在意. Jadi di sini 在意-nya lebih ke kamu tidak akan keberatan kan ya. Nah, cai di sini tuh yang tadi saya bilang ambil berat tuh maksudnya keberatan. Jadi maksudnya kan kadang-kadang nyerobot aja ya. Padahal itu bukan tugas dia. Maksudnya gini loh, contoh di kantor ya. Kita kan misalnya yang harusnya tugas kita, kita merasa dia mendahului kita tanpa izin. Teman-teman paham ya. Pasti feelingnya, aduh kok melangkahi saya sih gitu ya. Nah, orang yang langkahin ini dia bilang gini, 你不会在意 Pak. Ya, kalau kita jawab ini, oh puhui gitu ya, nggak apa-apa gitu ya, keberatan, cai. Termasuk misalnya contoh konteks lain ya, misalnya contoh ada cewek yang minta dijemput sama pasangannya teman-teman gitu, atau seperti itu, atau kebalikannya. Nah, mungkin orangnya tanya, 你会在意吗? 你会在意吗? Apakah kamu keberatan? Kayak gitu ya. Itu cai. Ini yang tadi saya mau kasih contoh ya, arti kedua ambil berat. Nah, kalau teng itu sakit. Nah, ada tadi pertanyaan di bawah, tadi saya lihat sekilas. Pertanyaannya bedanya apa dengan tung ya dari Bu Suryani? Sama, sinonim ya. 头疼, 头痛 sama. Nah, cuman si teng punya dua arti. Kalau si tung cuman satu ya. Tung. Nih, teman-teman bisa, sorry, tadi itu teng, saya tulis di sini ya. Teng dia punya dua arti. Kalau tung, maksud saya mau kasih lihat teman-teman bahwa eh, luarnya sama. Teng ada dua, tung ada empat. Tung ini sakit. Dan dia cuma punya satu arti. Kalau teng ada dua ya. Nah, kalau perbedaannya adalah mereka sinonim di konteks ini. Ya, yang saya mau tunjukin teman-teman kenapa saya tulis mereka bareng, sama-sama punya ini gitu ya. Ini dulu kita bilang 病字壳, 病字壳. Ping itu adalah sakit, penyakit. Zi huruf, ke cangkang. Ke itu cangkang. Jadi rata-rata kalau yang ada beginian biasanya berhubungan dengan penyakit. Saya nggak bilang 100% tapi 80% ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang, oh ping, iya ya ternyata ping tulisannya juga begitu. Ping itu sakit atau penyakit ya gitu. Tapi memang nggak semua ya. Kayak gitu. Oke, jadi ini pertanyaan perbedaan teng sama tung. Mereka sinonim di konteks sakit. Oke, lanjut. eh Pertanyaan berikutnya. Tadi Bu Lia masih ada pertanyaan ketiga ya. Ini sudah pertanyaan kedua. Terus pertanyaan ketiga. 除非 sama 除了. 除非 itu kecuali. Kalau 除了 Chula itu selain sih. Oke. Ya, mirip-mirip. Tapi nggak sama. Oke. Ini sudah selesai. Kalau sudah nanti saya tulisnya di halaman berikutnya ya. Oke, ini sudah saya tulis dulu ya. Chufei. Chufei. Jadi bedanya gini.
除非kita bilang kecuali. Hmm, nah, kalau tadi ada 除了什么什么以外，nah, eh, ini bisa artinya selain, bisa artinya kecuali, saya paham. Tapi konteksnya berbeda ya. Pertama, si chule itu dia ada iwai. Itu satu. Yang kedua, yang apa namanya, cufe itu enggak. Dia cuma satu. Enggak ada bla bla bla. Terus ada kosakata yang lain. Enggak ada. Dia cuma cufe gitu ya. Cufe ini kecuali. Saya kasih contoh ya. Teman-teman screenshot dulu ya. Biar saya ganti halaman lain. Hmm, Oke, jadi 除非 contoh gini, ah, 我们明天自己带饭 ya. 我们明天自己带饭. Kami besok bawa nasi semua. 因为要节省开支 karena mau berhemat. Ya, contohnya gitu. Terus teman yang satu lagi bilang gini, oh, oh 这样啊，我们不出去吃吗? Kita nggak keluar makan. Nah, terus apa ini kayak conversation ya. Saya kasih contohnya conversation. Kan awalnya orang tadi itu bilang besok kita bawa bawa nasi sendiri dari rumah, bawa bekal maksudnya ya, 自己带饭. 因为要节省开支 karena mau berhemat ya, menghemat budget. Orang yang satu lagi bilang, oh, 我们不出去吃吗? Kita nggak keluar makan nih. Terus balik lagi dong ke orang pertama. Orang pertama bilang, 不出去了，除非你要请客. Nggak deh, nggak makan di luar gitu ya, 不出去了，除非你要请客, kecuali kamu mau traktir. Di situ dipakai 除非 gitu ya. Kecuali bla bla bla, 除非你要请客. Kamu mau traktir ya boleh, berarti kan maksudnya orang yang berhemat ini tidak keluar budget gitu kan. 请客ini traktir ya. 除非你要 ini oh ya 请客 kecuali kamu mau traktir ya 除非 kecuali nah itu contoh satu ya jadi dia nggak ada embel-embel kata sambung lagi tapi kalau 除了什么什么以外 dia ada dua arti selain sama kecuali. Hmm, ini saya garisin kita lihat yang selain sorry misalnya 除了爸爸以外 saya yang simpel aja ya, Mama. Ye, 去除了爸爸以外，妈妈也去了 Karena ada ye, maka si 除了 sama 以外 itu artinya selain. Selain papa, mama juga pergi. Jadi kita mau bilang selain papa yang pergi, mama juga pergi. Makanya ada ye, gitu ya. Oke? Nah, sorry tempat saya nggak cukup. Teman-teman screenshot dulu. Saya kasih contoh yang kecuali, ya. Iya, dia bisa kecuali, tapi bukan kecuali yang kayak gini loh. eh Kecuali kamu mau traktir. Bukan, bukan. Konteksnya nggak begitu. Ya, saya kasih contoh kalimat biar teman-teman paham.
Ya, kalau diartikan kan cuman sama kan, kecuali gitu. Oke ya. Nah, ini, nah kalimat kedua yang 除了什么什么 以外, kalau dia sebagai artinya kecuali, teman-teman lihat ya. Oh, 除了, hmm, 除了工资以外，其他的福利都还可以，除了工资以外，其他的福利，masih ingat 福利 artinya apa? 都还可以。Iya, fully itu adalah apa namanya? Tunjangan ya, tunjangan. Kita udah belajar di materi ya. Mm-mm. Sisi Bu Nani. Nah, ciri-cirinya kapan sih Laoshi dia sebagai kecuali? Teman-teman lihat ya. 除了以外 ada to. Oke? Kita artikan kalimat ini apa? 除了工资 itu gaji, teman-teman ya. Selain gaji, sorry, kalau bahasa Indonesia kita mau bilang gini, eh selain gaji, yang lain, tunjangan yang lain semuanya oke. Teman-teman nangkap nggak? Selain gaji, walaupun saya ngomongnya selain ya, selain gaji, tunjangan yang lain semuanya oke. Berarti yang nggak oke apa? Iya, yang nggak oke itu gaji, bener nggak? Nah, maksud saya di sinilah fungsinya dia sebagai kecuali. Kecuali gaji, tunjangan yang lain semuanya oke. Mau asuransi, mau transport, makan, semua oke. Berarti artinya orang ini mau bilang bahwa gajinya kurang oke. Gitu maksudnya. Di sini ini boleh diartikan kecuali. Kecuali gaji, tunjangan yang lain, cita itu yang lain. Ya, tunjangan yang lain semuanya oke. Nah, maksud saya teman-teman nggak perlu khawatir juga, nggak perlu pusing karena ada penandanya. Penandanya saya sudah lingkari. Kalau dia 除了什么什么以外 dan ada to, maka dia berfungsi sebagai kecuali artinya. Jadi berarti yang dibahas di dalam 除了以外 ini tidak termasuk, makanya dikecualikan. Ya, sedangkan saya balik dulu ya. Nah, iye ini yang termasuk gitu ya. Termasuk itu maksudnya gini, 除了爸爸以外，妈妈也去. Berarti nggak cuma papa yang pergi, mama juga pergi. Makanya di sini rata-rata kita bilang selain artinya. Selain papa, mama juga pergi. Berarti kedua orang ini pergi. Satu kesatuan. Saya balik dulu ke sini. Kalau yang di sini berarti teman-teman paham. Oh, begitu ada tow berarti unsur ini berkebalikan sama yang dibahas di tow itu ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Ini ya perbedaan 除了 sama 除非. Kalau 除非, kalau 除了 kan kayak gini. Teman-teman lihat dari pola kalimatnya ya. Sama dia ada penanda. Sedangkan 除非 itu cuman kecuali kamu mau traktir, kecuali kamu ke rumah saya. Gitu loh. Jadi kalimatnya cuma begitu. Kecuali kamu mau ke Bali gitu ya. Bisa barangnya ada di Bali. Nah, kita juga nggak bisa apa-apain kan, kecuali kamu mau terbang ke Bali. Nah, itu. 除非你要飞到巴厘岛. Kecuali kamu mau terbang nih ke Pulau Bali. Gitu loh, teman-teman ya. Jadi lihat apa namanya? Pola kalimatnya, teman-teman ya. Kecuali ini maksudnya penggunaannya seperti apa. Itu sih yang saya bisa bantu jelasin ya. Bulia berarti sudah kejawab semua ya, tiga-tiganya ya. Oke, banyak-banyak berlatih juga ya teman-teman ya. Perbedaan kayak gini itu sudah masuk ke grammar sebenarnya. Ya, jadi banyak berlatih, maksudnya banyak berlatih supaya bisa lebih paham eh apa namanya perbedaannya. Bu Katarina nanya nggak ada kelanjutan ya, Laushu kalimatnya. Eh bukan, jadi gini.
dia ya dia langsung titik, nggak ada kayak gini, betul. Kalau dibilang nggak ada kelanjutan ya Bu ya. Jadi biasanya di depan tuh ngomong apa, oh 我们的东西在巴厘岛，然后现在我们要用，那怎么办呢？对啊，怎么办呢？有没有别的办法？没有。Ini conversation ya. Ada apa cara yang lain nggak? Nggak ada, 没有。Habis itu orang ini langsung bilang, 除非你要飞到巴厘岛。Berarti nggak ada nih kecuali kamu tuh terbang ke Pulau Bali. Nah, ya udah terbang ke Bali ngambil gitu, titik. Ya, jadi dia biasanya kayak gitu sih, Bu. Kalimatnya tuh nggak ada embel-embel selain kalau bawah terus koma gitu nggak ada. Biasanya langsung titik kayak gitu ya. Oke, tapi jujur jangan jadikan itu patokan. Tapi saya butuh teman-teman paham. Oh, dia konteks cara pemakaiannya, gitu ya. Makanya kenapa saya kasih banyak ilustrasi percakapan, jadi teman-teman tahu, oh kondisi kayak gini ya, gitu ya. Oke, Bu Keci, Bu Katarina. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Ada Pak Andreas. 晚上好. Oh ya, karena di Aussie malam ya. Oke. Pak Andreas bilang, 老师晚上好，好久不见了。对啊，好久不见了，最近过得怎么样？谢谢您，我过得很好。您也一样，对吧？ Anda juga sama ya. Oke, terus 我已经缺席你的课3节了。哦，已经缺席了3节课，对吧？tiga kali maksudnya ya nggak ikutan. 希望我还能通过你的视频补上我之前没学过的东西，就是缺课的东西，对吧？ ini mungkin perlu ditambahin 我之前缺课的东西 gitu ya. Kalau 之前学过的东西 berarti yang udah dipelajari ya. Jadi semoga maksudnya Bapak bisa lewat rekaman yang ada tuh untuk mengejar ketinggalan 3 kali ya. Oke, nggak apa-apa. Bisa kok, bisa ya. 今天我只想再次确认你教给我们的2件事. Oke, Bapak mau konfirmasi 2 hal. Yang pertama adalah 如何询问地点. Bagaimana bertanya tentang tempat? Oke, coba saya baca sampai selesai dulu ya, Pak. 要提出有关地点的问题，我们可以说2种形式的问题. Bertanya mengenai tempat, kita boleh mengatakan pertanyaan dalam bentuk 2 style. Oke, coba kita lihat. 使用单词怎么走? Ya, betul. Jadi, 怎么走 itu kita pernah belajar juga di materi yang artinya bagaimana jalannya gitu ya kalau kita translate artinya di mana ya kan ya misalnya inhang 怎么走 jadi orang udah paham teman-teman mau ke bank jadi tanya bank tuh di mana gitu ya 例如 请问 ini ketikannya huruf Mandarinnya salah ya Bapak boleh lihat 请nya harusnya hurufnya ini 请问 izin bertanya ya 请问 oke koma 医院怎么走? 对, 医院 rumah sakit ya. Jadi rumah sakit bagaimana jalannya tuh maksudnya sorry, rumah sakit ada di mana gitu ya, tempat. Oke, benar, 怎么走? 怎么走 teman-teman masih ingat? Ini tadi lupa ganti. 怎么走? Ini pamungkas sih menurut saya ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya tempat ke orang, pasti China terutama, ya teman-teman boleh pakai frase ini. 怎么 So, bagaimana jalannya? Artinya di mana gitu ya. Oke. Yang kedua, 使用单词在哪里？例如，请问ya, nanti Bapak koreksi ya dengan yang saya tulis. 请问厕所在哪里？老师，这些对吗？对对。可以说怎么走，也可以说在哪里. Cuma kalau mau detail perbedaannya itu gini. eh, Kalau misalnya kita mau nanya sesuatu yang di dalamnya gitu ya, contoh kita di dalam mall, terus kita mau cari toilet. Toilet kan pasti di dalam mall. Nah, itu pakai Cainali, lebih cocok sih. Tapi kalau kita mau cari sesuatu yang di luarnya, berarti misalnya contoh gini, kita di hotel, mau cari bank atau rumah sakit, berarti di luarnya bener nggak? Nah, itu pakai 怎么走. Kalau teman-teman mau perbedaannya ya,
kapan pakai 在哪里gitu. Kapan pakai 怎么走. Sampai di sini cukup jelas nggak? Kalau mau dibedain detail. Kalau enggak sih, maksudnya masih oke, orang paham gitu ya. Nggak sampai gimana-gimana. 在哪里,在哪儿, boleh ya. Ini sama dengan 在哪儿. Jadi paham ya teman-teman ya. Kayak kita di mall ya, apa? Misalnya contoh di rumah sakit. Di dalam rumah sakitnya kita lagi cari toilet. Udah pasti kita bilang 在哪儿 gitu. Ini nggak ada tiga ya, cuman sebentar. Nah ini saya kasih kecil. Nah lebih kelihatan ya, 在哪儿 gitu Pak. Jadi dua-duanya boleh, boleh, nggak masalah ya. Nggak sampai mengubah arti yang jauh banget, nggak. Terus nggak disalahin juga gitu. Nggak boleh nih harus pakai China gitu ya. Nggak. Cuman kalau ya itu, kita bertanya tentang sebuah bangunan yang di luar dari tempat kita gitu ya, yang berdiri sendiri, itu pakai 怎么走. Ya, kayak gitu. Ya, dua-duanya oke Pak. Ya, oke lanjut ya. Kita Perbedaannya arah dan posisi ya, 老师. Bukan, Bu Alisa. Bukan arah dan posisi, 不是. Saya jelasin lagi ya sekali ya. Jadi gini, kalau kita di dalam sebuah bangunan dan benda ini, tempat ini memang bagian dari bangunan itu, maka kita rata-rata sih pakai 在哪里. Tapi boleh nggak, 老师, mereka ini saling menggantikan? Boleh aja. Cuma maksudnya saya mau kasih tahu teman-teman kebanyakan digunakannya itu seperti apa. Jadi kalau misalnya bangunan ini kan cari toilet. Nah, makanya teman-teman coba perhatikan kalau di film orang tanya toilet, dia nggak akan tanya 怎么走. Bener nggak? Pernah dengar nggak kayak gitu? Oke ya, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman nonton film, terus seseorang bertanya tentang toilet di mana, dia tidak akan tanya 怎么走. Dia akan tanya 在哪里, bener nggak? 厕所在哪里, gitu ya. Sama kayak kemarin ada apa kelas Jumat ada yang bilang pamungkasnya saya itu ya 厕所在哪里. Karena kita merasa di dalam sesuatu tempat pasti ada toilet gitu. Jadi toilet bagian dari tempat itu. Nah, kalau 怎么走 itu lebih ke kita nanya tempat yang di luar dari tempat yang kita berada. Contoh, kita di hotel, kita tanya apa namanya store, convenience store, ya, 便利店. 便利店 itu yang kayak teman-teman tahu tuh jualan apapun yang dibutuhkan ya. Contohnya kita, sorry ya saya sebut merek biar gampang ya. Kayak Indomaret, Alfamart itu namanya 便利店, gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi kita bilang 便利店怎么走. Jadi itu maksudnya saya. Beda kan di hotel nggak ada eh, toko kayak gitu. Jadi kita bertanya cuma cok. Tapi kalau sih saya lupa deh. Pokoknya semua saya pakai 在哪里,在哪儿, boleh nggak? Boleh aja, boleh ya, nggak apa-apa ya. Ya, jadi santai. Ya, mereka boleh bilang sinonim, cuman cara pemakaiannya aja. Oke, sampai sini cukup jelas. Kita lanjut lagi ya. Oke, tadi Pak Andreas sudah. Terus Ibu Meriana. 老师您好，今天我有2个问题。OK, baik. Dalam kalimat, 这个烟换烟酒，换酒的时代, boleh nggak 老师? Jika diganti jadi 在这个代, nggak bisa. Nggak bisa. Maksud Ibu tuh 时nya mau dihilangkan gitu ya? Benar nggak, Bu? Saya konfirmasi dulu ya. Maksudnya gitukah, Ibu Meriana? Yang saya tangkap dari pertanyaan Ibu, maksudnya kan gini, 在这个烟换烟酒换酒的时代, gitu ya. 时nya mau dihilangkan, nggak bisa Bu. Karena Ibu mau bilang, 在这个代, 不行. Nggak bisa karena gini. Oke ya, sambil nunggu, takutnya saya nangkapnya salah gitu ya. 时代, ini zaman. Dia memang satu frase Bu, jadi jangan dihilangkan. Nah, tapi kalau tai,
itu artinya generasi. Jadi berbeda sih. Artinya aja berbeda ya. Ini zaman, ini generasi. Generasi yang gimana? Misalnya contoh, 代代相传, 代代相传. 相 itu saling, 传 itu artinya diteruskan. 代代相传 artinya apa? Diteruskan dari generasi ke generasi. Contoh tradisi Imlek. Imlek itu tradisi ya. Tradisi Imlek itu adalah diteruskan dari generasi yang pertama, ya kan? Terus ke kita sampai kita udah generasi keberapa. Itu namanya 代代相传 gitu ya. Jadi bahasa Indonesia ada diteruskan dari generasi ke generasi gitu. Apakah saya menjawab pertanyaan Ibu? Terus berikutnya, misalnya gini, pernah nggak ditanya, kamu ini generasi keberapa? Oh, 我是第三代, contoh. 就是这个代, generasi. Generasi yang keberapa? Oh, ketiga. Ada yang kelima gitu ya. Kayak gitu. Oke, silakan kalau eh, mau di screenshot. Maksudnya shitanya dipindahkan ke depan. Oh, coba saya lihat kalimatnya ya. Oh, tadi soalnya tulisannya tai doang. Oke, maksudnya shitanya dipindahkan ke depan. 在这个时代, oh boleh, boleh. Ya, karena di pertanyaan ibu, ibu cuma tulis 在这个代. Jadi saya pikir nya yang mau dihilangkan. Oke, oh maksudnya dipindahkan ke depan. 在这个时代, oh boleh, boleh, boleh. Kan, jadi kalau dia di depan berarti kita bilang apa di zaman ini gitu ya. Apa? 烟换烟酒. Rokok ditukar dengan rokok dan arak, terus ditukar arak gitu ya. Nah, itu boleh. Boleh, boleh. Kalau dipindahin ke depan. Berarti nggak pakai te, shitai lagi di belakang ya. Boleh. Oke, terus yang kedua, dalam kalimat 你忍了再多又能得到谁的理解? Oke, taunya huruf Mandarinnya bukan ini. Ini saya lanjut ya. Oke. Taunya harusnya yang ini, Bu. Oke, tapi satu huruf aja di sini aja nggak apa-apa ya. Taunya harusnya ini. Ya, huruf Mandarinnya harusnya ini ya. 你忍了再多又能得到. Jadi dia nih satu frase. 得到. 得到itu artinya memperoleh. Kita juga sudah pernah ya kosakatanya. 得到 itu memperoleh. Oke. 谁的理解？你体谅别人的苦，可谁又曾体谅你的难处? Yo di sini artinya apa ya, Loshi? Karena kemarin kita pelajari yo artinya lagi. Oh, oke. Kalau yo di sini itu kalau kita bilang artinya itu adalah tambahannya. Jadi tambahannya itu maksudnya gini loh. 你忍了再多，又又能得到谁的理解? Kamu udah bersabar begitu banyak gitu ya. Tambahannya itu, jadi ini nggak bisa diartikan bahasa Indonesia ya, jujur ya. Tapi dia punya makna itu artinya tambahannya gitu ya. Kamu udah apa bersabar begitu banyak dan in addition gitu. Kalau bahasa Inggris kan ada ya, in addition gitu ya. Maksudnya tambahannya itu siapa yang bisa memahami semua ini, bisa dapetin pemahaman dari siapa aja gitu. Ya, jadi dia di dalam kalimat fungsinya itu adalah kita udah bikin satu frase, terus kita mau nambahin keterangan gitu, dan memang mereka berhubungan. Di situ pakai yo. Ya, kalau bahasa Indonesia kita nggak ada ya, kita langsung bilang aja, kamu udah bersabar begitu banyak, dan kita nggak ada kata-kata kan, langsung aja. Emang bisa, emang bisa dapat pengertian dari siapa? Emang ya, tapi jangan diartikan emang ya. Nanti takutnya teman-teman semua ada emang tuh semua diganti yo. Bukan, bukan. Bahasa Indonesia ngomongnya begitu. Bahasa Mandarin ngomongnya pakai yo. Jadi tambahannya nih, kamu udah bersabar begitu lama, tambahannya apa? Tambahannya kamu emang bisa dapat pemahaman dari siapa? Itu loh, yo. Ya, dan di sini bukan lagi, bukan push.
Dia udah bukan arti yang gini, 你又来了, kamu datang lagi gitu ya. Bukan, bukan. Itu beda dengan huruf Mandarin yang sama ya. Ini teman-teman boleh lihat ke chattingan ya, supaya nyambung. Saya lagi bahas yo yang ini. Ya, oke ya. Yuk. Nah, terus yang kedua juga sama. 你体谅别人的苦. Kamu memahami kesulitan orang. 可谁又曾体谅你的难处? Tapi siapa nih yang tambahannya gitu ya, yang memahami, yang pernah memahami kesulitannya kamu? Di bahasa Indonesia nggak diartikan sih. Kalimat ini kalau diartikan gini, kamu memahami kesusahan orang lain. Tapi siapa yang bisa memahami kesulitanmu? Siapa yang Emang siapa yang bisa? Nah, ini bahasa Indonesianya dapat ya. Emang siapa yang bisa memahami apa kesulitanmu? Emang, tapi maksud saya jangan emang semua konteks kamu ganti dengan yo, nggak cocok. Kalau ini khusus gitu ya. Jadi dia sebenarnya nggak diartikan sih jujur, ya. Tapi perlu nggak di kalimat ini? Perlu. Jadi bagus gitu kalimatnya, jadi tepat penggunaan yo, ya. Dulu kan kita taunya yo itu lagi ya, lagi yang sudah terjadi. Misalnya yo 来了, berarti dia kemarin datang, hari ini datang lagi. Kita pakai yo gitu ya. Dan di sini bukan yo, betul Bu Meriana ya. Itulah kenapa saya minta teman-teman banyak mendengar. Tapi ya teman-teman masih ingat ya, mendengar yang tahapan sekarang, teman-teman jangan bilang gini, maksud saya mendengar tapi nggak paham apapun. Enggak. Eh, Mungkin saya udah pernah jelasin, mendengar supaya banyak tahu, oh mereka cara ngomongnya gitu ya. Tapi kita nggak ke catch up, enggak. Kemarin saya baru lihat satu konten ya, bagus banget ya. Ini mungkin kalau saya share kan butuh waktu susah, karena saya online-nya dari laptop. Tapi teman-teman kalau mungkin barangkali dapat satu konten itu orang China yang bikin konten, tapi dia kayak pintar bahasa Indonesia ya. Pokoknya intinya di bawahnya itu ada subtitle. Nah, kalau teman-teman tahu isinya apa, dia bilang gini, pernah nggak ngalamin eh, lagi belajar bahasa Mandarin, terus kosakatanya belajar hari ketiga, lupa hari pertama. Ya, kan kita ngalamin semua itu kan. Nah, teman-teman, yang berkesan di saya gini loh, saya kadang suka minta teman-teman gak apa-apa, orang lain ngulang 2 kali, kita ngulang 10 kali, bener gak? Teman-teman, dia bilang bukan cuma ngulang 10 kali, ngulang 50 kali. Ya, jadi intinya eh harus banyak. Nah, banyaknya malah dia bilang 50 kali, 60 kali, itu baru bisa. Nah, termasuk, oh ini dia lagi cerita, dia belajar bahasa Spanyol. Nah, bahasa Spanyol itu ada satu kosakata yang dia sulit banget nyebutinnya dan waktu dia mau maksain nyebutin tuh nggak bisa-bisa. Tapi ya udahlah dia bilang, intinya saya belajar aja, terus dia ngulang-ngulang gitu ya. Akhirnya ya udah lewatin kan 50-60 kali, ya dia keluar aja sendiri. Dan dia memang sering dengar, latih dengan dengarnya. Jadi maksud saya, kenapa saya berbagi konten ini dan pas banget, kadang-kadang saya suka bilang, teman-teman ngulang 10 kali. 10 kali berarti nggak cukup ya, 50 kali teman-teman ya. Jadi gini loh, bukan saya bilang sulit, enggak, karena memang semua bahasa, termasuk yang dia contohin bahasa Spanyol. Intinya gini ya, kalau teman-teman belum mengulang sampai 50 kali dan masih lupa, itu wajar maksud saya. Jadi ya udah bawa enjoy aja. Ngulang lagi ya. Kayaknya hari Jumat kemarin saya bilang, nggak apa-apa, putar balik aja. Toh nggak pakai biaya kan, nggak di-charge kan. Ya, oke ya. Jadi ini tadi pertanyaan dari Bu Meriana. Makanya tadi kalimatnya, mungkin teman-teman merasa, iya ya, ternyata cara kita bahasa Indonesia sama bahasa Mandarin itu berbeda ya. Iya, betul. Nah, balik lagi ya, kalau memandangnya itu sebagai satu kesulitan, ya bakal sulit. Tapi kalau memandangnya, ya sudah, berarti apa nih solusinya? Solusinya adalah banyak-banyak denger. Kalau suka nonton, jadinya seneng kali ya, sambil nonton, sambil dengerin. Tapi, kalau ke kecapnya cuma 20%, ya sudah, nggak apa-apa, jangan dipaksain ke kecapnya 100%. Permintaannya itu loh, ekspektasinya terlalu besar, itu yang bikin teman-teman frustasi ya. Jadi intinya kan kita tahu apa tujuannya. Oh ya sudah cuma buat melatih saya doang dan supaya telinga saya terbiasa. Ya sudah ke kecapnya 20% is okay gitu ya. Tapi lama-lama itu akan nambah kok.
Yang penting sudah 50 kali belum ya. Ya, jadi kontennya nanti kalau ada kesempatan saya share ya. Ini bukan mengada-ngada, tapi beliau itu bilang kenapa orang sulit gitu ya. Artinya kenapa orang tidak bisa menguasai ya karena belum 50 kali, teman-teman. Oke, lanjut. Em, oh, ini masih ada pertanyaan dari Pak Andreas yang tadi ya. Oh, oke, keputus kali ya chatnya ya. Oke, saya bacain lagi. Jadi ini tadi pertanyaan Bu Meriana sudah terjawab. Saya lanjut lagi, Pak Andreas. 现在要组成一个表示方向的句子，我们使用地点加上地点加上 itu artinya plus ya, plus 在 plus 另一个地点 plus 的词 plus 方向。Oke, nggak apa-apa. Kita langsung ke format kalimat ya. 银行在图书馆前面，老师，这是正确的吗？Oh, 正确, benar. Oh, kalau ini tadi kan Bapak bahas tentang cara nanyain tempat. Nah, oh yang ini berarti pertanyaan berikutnya ya. Tentang ini loh, posisi. Ya, posisi sesuatu tempat sepertinya kita pernah ya, atau mungkin ada di modul 4 saya lupa. Ya, jadi pertanyaan Pak Andres, 银行在图书馆的前面. Bank ada di depannya si perpustakaan. Iya benar, kalimat ini benar ya. 图书馆前面 atau 的前面. Kalau teman-teman atau Pak Andreas ketemu kalimat misalnya 图书馆的前面 itu juga boleh ya. Te-nya mau dihilangkan boleh, te-nya mau dipakai juga boleh ya. Kalimat ini benar Pak ya. Oke. Terus berikutnya Bu Heni ya. Laoshi mau tanya kalimat ini benar gak Laoshi? 团队有人离职了，所以对不起，所有的活儿都落在 ini kurang 在 Bu, 都落在我身上. Habis 落 ada 在nya yang ini. Selainnya benar semua. Ya. Kalau kita ganti dengan kalimat yang lebih mudah dimengerti seperti 团队里有人离职了，所以所有的工作现在都是我负责. Apakah benar? Benar, Bu. Itu sama artinya ya. Teman-teman yang lihat ke kolom chat boleh lihat saya baca sambil saya artikan ya. Kalau yang kalimat pertama, Bu, itu lebih titau. Titau itu artinya gini loh. Memang cara orang China kebanyakan apalagi Peifang orang utara, orang yang bahasa Mandarinnya advance itu ngomongnya seperti kalimat pertama, Bu. Ya, 团队有人离职了，所有的活儿 ini eh, artinya kerjaan. 活 oke. 活 itu artinya 生活的活. Tapi kalau 活 tambah itu artinya kerjaan. Makanya teman-teman pernah dengar kan 活 kalau nonton pasti suka dengar istilah ini. Sorry. Kan 活 itu artinya melakukan kerjaan. Contoh gini, 你在哪儿干活儿就是你在哪儿工作，干活儿就是工作 ya. Jadi kalau 活儿 berarti sama dengan 工作. Cuma mereka itu apa ya? Cara ngomong bahasanya begitu gitu ya gayanya ya. 所有的活儿都落在 tadi kurang 在 ya. 落在我身上 artinya semua kerjaannya jadinya kena ke saya. Ya karena ada yang apa namanya resign ya. Eh, apa namanya resign jadi ya udah kerjaan dia jadinya ke saya gitu. Nah, si Bu Heni mau ganti dengan 团队里有人离职了. Ini masih sama ya. Jadi di dalam tim, 团队 itu tim teman-teman ya. Di dalam tim ada orang yang resign. 所有的工作现在都是我负责. 负责 itu apa? Ambil tanggung jawab. Jadi semua pekerjaan sekarang saya yang tanggung jawab. Benar. Luo jatuh. Ya, mungkin teman-teman bertanya, luo yang di kalimat itu artinya apa? Luo itu artinya jatuh. Tapi jatuhnya ini konotasi gitu ya, bukan benar-benar sesuatu yang jatuh, 不是. Tapi apa maksudnya?
Jadinya kenanya ke saya ya, karena ada orang yang resign. Boleh Bu Heni, boleh. Ya, cuman kalimat pertama itu lebih titau. Titau itu maksudnya benar-benar dialek mereka gitu cara ngomongnya ya. Nah, huor sama kungcu sama menjawab ya. Jadi makanya kalimatnya boleh diganti dengan kungcu gitu. Oke, Bu Heni kejawab ya. Kita lanjut lagi Bu Indah. 老师好，天气已经有点儿凉了，凉 itu adem ya. Mm-mm. Boleh tuliskan bahasa Mandarin mimisan. Mimisan kemarin kayaknya udah ya, Bu ya. Ya, sepertinya udah ya. Kalau nggak salah ingat ini sudah. Mimisan itu bi ti, liu bi xue. Oke, liu bi xue. Mimisan. Ya, oke. Ini ya pertanyaannya ya Bu ya. Oke, baik. Terus Bu Vivi di bawahnya ya. Lalu kemarin saya ketemu kutipan 学而不思则罔 学而不，sorry，思而不学则已。则artinya apa ya? Ze itu artinya maka di sini. Sama dengan soi, tapi nggak pakai soi, dia pakai ze gitu ya. Maka, jika maka atau maka ya, soi is maka. Belajar tapi nggak dipikirin ya, nggak bermanfaat ya. Jadi belajar sambil diambil analisa logikanya. Seperti yang saya ajarin teman-teman. Belajar jangan dihafalin, tapi diambil logika. Misalnya, liu bi xie. Oh, liu itu artinya mengalir. Sorry, liu mengalir. Ini yang kita bilang teman-teman dapat pembahasan, penjelasan dari saya, dipikirin juga teman-teman, jangan cuma terima doang, habis itu dihafalin. Jangan, tapi maksudnya dipikirin tuh gini, dipahamin gitu ya. Nah, di sini ya. Jadi Leo misalnya oh ngalir, mengalir. Pi, oh pi itu hidung, sie darah, jadi mimisan gitu ya. Oke, jadi ce artinya maka. Di sini maka ya artinya ya. Tapi dia bukan berdiri sendiri maka, bukan. Kalau maka yang berdiri sendiri itu soi, maka ya. Biasanya kalau ce itu lebih ke apa kayak peribahasa-peribahasa kayak gini, Bu. Ya, mm-mm. Oke, 再来是 Oke, ada Bu Ratna ya tadi. Ini berarti saya udah mulai jawab pertanyaan ya. Oke, ada Ibu Yohan. Oke, ini berarti udah semua kejawab. Terus tadi Tung sama Teng udah yang dari Ibu Suryani. Terus Ibu Liing, 老师下午好，请帮我改正。Oke, minta dikoreksi. 我已差不多2年和蔡老师学习，我想向大家讲一讲我的亲身经历。Oh, oh maksudnya kalimatnya pakai 经历 benar gak ya? Benar, tuh, tuh, benar. Jadi Ibu sudah kurang lebih belajar 2 tahun bersama saya, terus Ibu ingin bercerita gitu ya, 讲一讲 bercerita pengalaman pribadi ya, 亲身 itu artinya pribadi, betul Bu. Di situ pakai Jingli, udah benar. Jadi karena ibu mau menceritakan kan, memang kalau kita artikan di bahasa Indonesia yang tadi loh, menceritakan pengalaman saya belajar bersama Cai Lao Shi, misalnya gitu ya. Iya, tapi jangan terkecoh sama kata pengalamannya gitu ya. Tapi lebih ke intinya, oh menceritakan prosesnya. Nah, berarti itu pakai Jingli. Ya, yang tadi saya di awal tuh bilang. Benar Bu, ya Ibu Ling sudah benar kalimatnya ya. 谢谢您 Ibu. 再来是 Ibu Helena juga sudah hadir ya. Nin hao Ibu. Terus, oh Ibu Dila tanya yang ini apa? Oke, ini adalah kalau dulu guru saya bilang pao ma pang, pao ma pang, pangnya adalah 旁边的旁, pao ma pang, pao itu lari, ma itu kuda, pang itu samping karena dia posisinya di samping. Nah kalau pao ma pang misalnya contoh gini, sorry, cuy lari, sorry ngejar, cuy ngejar, mengejar ya, ngejar. Kalau pau ini lari ya.
Oke, ma itu kuda. Karena bentuknya kayak kuda kali ya. Saya juga nggak tahu, tapi intinya mereka menamainya gitu ya. Cuy, jadi eh, banyak yang bikin patokan kalau ada yang kayak gini, itu artinya sesuatu pergerakan, sesuatu movement. Ngejar itu kan bergerak ya. Terus apa lagi ya yang pakai ini ya? Cuy, terus tahu juga pakai ini. Tahu itu artinya melarikan diri. Melarikan diri gitu. Ya, itu ya tadi pertanyaan Budila. Kalau ini apa? Jadi ya itu ya beberapa unsur kayak gini tuh bisa bantu kita. Kayaknya ini berhubungan dengan ini gitu ya. Oke. 再来是 kita lanjut Bu Nani. 老师下午好，我有一个问题，详细和具体有什么区别？ sama Bu. Di sini dia sinonim. 详细 sama 具体. Bisa detail ya, artinya detail. Di sini dia sinonim. Nah, terus yang kedua jadi gini. Oke, ini sudah saya mau ganti halaman. Oke. Nah, kalau Xiangxi, oke, saya tulis saja ya, karena ini ada di bahan buku kita. Xiangxi sama satu lagi 具体. Xiangxi ini detail, dia cuma punya satu arti. Kalau 具体 punya dua. Satu detail, satu lagi keseluruhan. Apa garis besar keseluruhannya. Jadi kalau misalnya proyeknya secara keseluruhan, secara garis besar, itu kita bilang GT, garis besar. Jadi dia punya dua arti kalau GT. Yang pertama mereka sinonim ya. Jadi itu bedanya Bu. Nah nih, kalau Ibu mau ada arti keseluruhan atau garis besarnya, maka Ibu perlu pakai GT. Itu ya. Oke, satu lagi ya sebelum kita selesai waktunya sudah juga dari Bu Ginta. Maksud keberatan tadi sama aja ya dengan ciei. Nipu ciei Pak. Oh iya benar. Ciei sama tadi cai itu sama ya. Zaihu juga ada satu lagi ya. Jadi mereka tuh sinonim ya. Ciei keberatan ya. Terus zaihu terus sama satu lagi tadi yang ditanyakan Bu siapa ya yang di awal ya? Saya lupa. Ciei terus 在乎 ini sinonim semua sama 在意 keberatan ya. Jadi tadi yang saya kasih kalimat di awal itu ya, 你不会介意吧？你不会在乎吧？你不会在意吧？gitu ya. Tadi pertanyaan siapa ya? Coba saya lihat. Oh, Ibu Lia ya, ya benar. Sama Bu Ginta ya. Jadi ini semua sinonim. Boleh langsung menggantikan. Oke.呀，OK，baik，因为时间的问题呢，我们下星期再继续ya kita apa namanya minggu depan kita lanjut ya. Oke, eh yang belum kejawab teman-teman boleh chatting lagi di minggu depan ya. Oke ya, Eh, nanti minggu depan berarti postingnya yang paling pertama. Oke ya. Oh, Pang apa ya Laus? Oh sorry sorry, ini kalau masih berhubungan di sini sedikit ya. Pang yang ini ya, ini samping. Pangbian de pang. Karena dia posisinya di samping, Bu. Kalau di huruf, posisinya di samping kan. Kayak gitu. Ya, termasuk tau. Ya, makanya pang ini artinya samping. Terus, oh Bu Indah nggak keburu. Oke, Leo-nya beda. Oh, Leo-nya Leo Xuesheng. Oh, 不是. Leo-nya harusnya yang ini, mengalir. Kalau Leo Xuesheng itu stay. Beda. Ini Leo, dia punya arti stay. Berdiam di satu tempat, itu namanya Leo. Ya, makanya Leo Xuesheng, dia berdiam di luar negeri untuk belajar. Ya, Xuesheng murid. Ya, harusnya yang ini ya Bu, Leo. Ya, oke. Baik, berarti ini udah semua ya. Baik.
Terus ini sudah semua ya. Ya, oke, baik kalau gitu udah. Nanti yang bagi teman-teman yang belum kejawab, silakan boleh di-post di minggu depan ya. 好，谢谢大家祝大家健康我们下星期见，拜拜，谢谢。嗯。